Yayasan Firdaus Insani ini berdiri berlatar belakang karena banyaknya anak-anak yang terlantar di Kecamatan Tandes. Nah, kalau anak yatim piatu banyak sekali yang sudah menyumbang, sedangkan anak terlantar jarang sekali ada yang menyumbang atau bahkan tidak peduli gitu loh. Karena dia kayaknya tidak ada barokahnya kalau dibilang gitu. Jadi kita sebagai tim wong ini juga manusia, juga anak yang harus dicukupi kebutuhannya gitu. Jadi sama dengan anak-anak yatim. Jadi kesimpulan kita sebagai tim akhirnya untuk pilot kita yang terbaik itu adalah yang anak-anak terlantar. Sedangkan kalau anak-anak yatim di sini hanya 5 anak, yang lainnya banyak anak terlantar. Di tahun 2006 itu kita sama pengurus sudah ada yang namanya Pusat Krisis Berbasis Masyarakat. Di situ banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, terutama anak-anak terlantar, di mana anak terlantar tadi tidak dapat ditampung oleh orang tuanya karena orang tuanya sudah tidak ada lagi. Jadi kita kebingungan untuk menampung anak-anak itu. Setelah itu saya yang mempunyai kos-kosan, akhirnya kos-kosan itu tidak saya buat untuk kos-kosan, melainkan saya menampung anak-anak terlantar itu. Karena di situ banyak sekali anak-anak terlantar yang mestinya dia harus bersekolah, mestinya dia harus mempunyai penghidupan yang layak, tetapi dia tidurnya di jalan. Banyak yang jadi mabu-mabuan. Akhirnya kita angkat beliau, kita didik beliau, tentunya tidak hal yang mudah karena beliau yang biasanya hidup di dunia liar, itu terus kita kasih peraturan-peraturan sehingga memang agak sulit untuk mendidik anak semacam itu. Jadi perlu waktu antara 1 bulan sampai 2 bulan baru kita bisa dia menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Mayoritas itu ditinggal sama orang tuanya kerja ke luar negeri atau kerja ke luar kota kemudian tidak kembali gitu. Atau dia ditinggal KDRT, ibunya meninggalkan ayahnya atau ayahnya meninggal ibunya, kemudian anaknya tidak diurus gitu. Dukungan masyarakat juga sangat tinggi sekali. Mereka kalau misalkan kita membutuhkan apa, membutuhkan pertolongan, misalkan kalau ada kejadian-kejadian yang membutuhkan mereka bertindak, dia langsung bertindak. Dan juga mereka kalau ada apa-apa pasti juga larinya ke kita semuanya. Kejadian yang terberat ya ada di Moro Seneng itu. Karena memang karena tantenya atau germonya itu merasa kehilangan dia, karena memang kan dijual untuk tante-tante yang girang. Dia masih berusia usia SMP kelas 3. Jadi dia untuk pemuas tante-tante yang itu tadi. Ancaman itu kita diancam waktu itu kondisinya ada di Polsek. Beliau datang ke kita sambil membisi-bisi, kembalikan anak itu, bilang gitu. Tidak, saya tidak akan mengembalikan. Kalau kamu tidak akan mengembalikan, kamu tidak akan selamat, itu aja. Akhirnya dari situ kita telepon ke Bapak Camat untuk minta perlindungan kepada tim Satpol PP-nya, dan juga Polseknya kan banyak yang juga melindungi kita. Ya bismillah ini karena Allah Subhanahu wa taala, jadi kita juga rasa peduli kita terhadap anak-anak yang terlantar itu sangat tinggi sekali, sehingga kita tetap eksis walaupun apapun kejadiannya, apapun ada bahaya-bahaya pun kita tetap, karena kita berpedoman bahwa Allah akan menolong kita gitu. Jadi kegiatan kami selain sekolah anak-anak kalau pagi, kemudian kalau siang kita kasih waktu sejenak untuk istirahat, makan siang, terus ada bimbingan belajar sampai dengan sore hari. Kemudian sore hari anak-anak sholat jamaah asar, setelah itu baru ngaji bersama. Setelah ngaji bersama anak-anak
sampai dengan jamaah sholat maghrib. Setelah jamaah sholat maghrib, anak-anak kita persilakan untuk acara bebas. Jadi dia boleh belajar, boleh dia nonton TV, boleh dia main game, boleh dia main internet. Karena memang kita tidak membatasi beliau supaya dia bisa hidup bebas, tapi dia kreatif. Gitu. Ada drum band seminggu sekali, ada kegiatan melukis seminggu sekali, dan tari seminggu sekali. Setiap 1 bulan sekali, forum anak yang juga didukung oleh Kecamatan Tandes, di situ ada kegiatan-kegiatan seperti outbound, kemudian pelatihan-pelatihan untuk keterampilan untuk anak-anak, kemudian ada pengajian-pengajian juga untuk anak-anak. Yang biayai kita dapat dari donatur, untuk yang anak-anak terlantar kita gratiskan sama anak-anak yatim. Kemudian yang mampu itu hanya mampu dalam kategori ini ekonomi ke bawah ya. Ini hanya 2.000 per datang tiap hari. Harapannya untuk adik-adik ya supaya beliau bisa mencapai sukses, dapat sekolah sampai dengan S1. Jadi dia tidak seperti anak-anak yang lain cukup dengan sampai SMA saja. Kita insya Allah supaya dia bisa S1 dan bisa bekerja dengan baik. Saya ingin jadi dokter. Cita-citaku ingin menjadi guru. Ingin menjadi pemain sepak bola profesional.